Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penggunaan sitasi dalam karya tulis ilmiah guna memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Ika Dian Rahmawati, SPD MPD. Dengan nama anggota kelompok, yang pertama Maisaro Fauzi dengan NIM 121, yang kedua saya sendiri Anissa Faradiba dengan NIM 122, yang ketiga Muhammad Rifki Taufani dengan NIM 152, dan yang terakhir Beneta Yuliana dengan NIM 154. Terdapat 3 subtopik dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, jenis-jenis sistem perujukan yang meliputi catatan kaki, catatan akhir, dan sistem langsung. Yang kedua, membuat catatan kaki, dan yang ketiga, membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya sebagai penyaji pertama akan membahas tentang jenis-jenis sistem perujukan yang meliputi catatan kaki, catatan akhir, dan juga sistem langsung. Poin pertama yaitu catatan kaki. Apa sih catatan kaki itu? Ya, jadi catatan kaki atau footnote atau yang biasa kita kenal dengan footnote adalah catatan atau keterangan atas sebuah teks yang terdapat pada bagian bawah atau yang terdapat pada bagian kaki halaman karya ilmiah. Nah, pada umumnya catatan kaki ini berfungsi sebagai lokasi atau tempat pencantuman dari identitas sumber rujukan dari sebuah informasi yang kita kutip. Entah informasi yang kita kutip itu diletakkan di bagian badan teks ataupun di bagian badan paragraf. Seperti itu. Nah, selain itu, selain fungsi tersebut, catatan kaki juga berfungsi sebagai keterangan tambahan dalam sebuah informasi yang kita kutip tadi. Misalkan kita mau mencantumkan istilah atau nama-nama tertentu yang tidak memungkinkan untuk kita letakkan atau kita paparkan di dalam naskah penulisan naskah karya ilmiah kita. Seperti itu. Dan untuk cara pembuatan footnote atau catatan kaki beserta contohnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut ke poin kedua, yaitu tentang catatan akhir. Apa sih catatan akhir atau yang biasa kita kenal dengan endnote itu? Ya, jadi catatan akhir atau endnote adalah jenis sistem perujukan yang memanfaatkan kode angka sebagaimana footnote untuk merujuk sebuah informasi. Lalu, apakah bedanya antara footnote dan juga endnote? Ya, jadi perbedaan antara keduanya terletak pada keterangan identitas sumber rujukan dan keterangan definisi atau penyerta istilah-istilah tertentu. Jadi perbedaannya itu terletak pada penempatan keterangan identitas sumber rujukan beserta keterangan definisi dari istilah-istilah tertentu yang tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk kita letakkan di dalam naskah karya tulis ilmiah kita. Nah, jika pada footnote atau catatan kaki, keterangan identitas rujukannya itu diletakkan di bagian bawah atau di bagian kaki halaman yang isinya kutipan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, maka di sini keterangan identitas pada endnote itu diletakkan di bagian akhir halaman setelah seluruh pembahasan pada karya tulis ilmiah kita itu sudah selesai. Seperti itu. Nah, jadi itulah perbedaan antara footnote dan juga endnote. Nah, selanjutnya kode angka yang dicantumkan untuk menandai sebuah kutipan dengan menggunakan sistem endnote ini disusun secara berurutan sesuai dengan paragraf ataupun halaman dari karya tulis ilmiah yang kita buat. Seperti itu. Nah, kemudian kode angka tersebut dapat kita munculkan secara otomatis di dalam program Microsoft Word, yaitu dengan menggunakan fitur referensi sebagaimana yang terdapat di PPT ini. Nah, di situ ada fitur referensi.
kita klik fitur referensi tersebut, kemudian akan muncul terdapat ikon insert endnote. Di situ tertulis insert endnote. Nah, kita tinggal klik saja insert endnote tersebut. Kemudian secara otomatis pada halaman terakhir karya tulis ilmiah kita itu akan muncul angka 1. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ketikkan catatan endnote sesuai kebutuhan teman-teman. Misalkan pada kutipan pertama itu kita mau mencatat sumber rujukannya. Misalkan sumber rujukannya itu dari mana? Entah itu dari buku, jurnal, ataupun dari situs-situs lainnya. Seperti itu. Atau juga misalkan teman-teman mau menulis istilah-istilah tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk kita letakkan atau kita paparkan dalam naskah karya tulis ilmiah kita, seperti itu. Nah, yang perlu kita ingat lagi, meskipun di dalam penulisan endnote ini kita dalam menuliskan sumber rujukannya itu ditulis secara lengkap, akan tetapi kita tetap harus menulis daftar pustaka ataupun daftar rujukan, seperti itu. Kenapa? Karena penulisan daftar rujukan atau daftar pustaka tersebut sudah menjadi hak paten atau menjadi aturan yang sudah tidak bisa tidak bisa kita tidak lakukan, seperti itu. Jadi itu sudah menjadi aturan mutlak dalam sebuah penulisan daftar rujukan tersebut. Dan lagi karena di dalam endnote itu kan tidak hanya menjelaskan, tidak hanya mencantumkan sumber rujukan saja, kan tapi juga menjelaskan istilah-istilah tertentu yang memang tidak bisa kita tuliskan di dalam naskah kita, seperti itu. Cara membuat catatan akhir atau endnote cukup mudah. Di sini teman-teman letakkan kursor pada bagian informasi yang ingin teman-teman kutip. Nah, misalkan saya ingin mengutip informasi ini. Kemudian teman-teman klik fitur referensi ini. Nah, di sini teman-teman atur terlebih dahulu number formatnya. Misal di sini saya akan menggunakan angka 1 dan seterusnya. Untuk number formatnya ini kondisional, teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian kita klik insert. Secara otomatis teman-teman akan ditujukan kepada angka nomor 1. Ini berada di bagian akhir halaman setelah seluruh pembahasan selesai. Teman-teman tinggal tuliskan apa yang ingin teman-teman tulis. Misalkan saya di sini mau menulis referensi atau rujukan dari informasi yang telah saya kutip tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk penulisan referensi dari sebuah penulisan identitas nama dari sebuah rujukan itu sama dengan footnote. Itu sama, tidak ada bedanya. Kemudian di sini misalkan kita klik di sini ya. Nah, teman-teman otomatis akan ditujukan kepada rujukan yang kepada informasi yang teman-teman kutip. Nah, misalkan juga saya ingin menuliskan ini ya, ingin mencantumkan apa itu Microsoft Word di EndNote. Teman-teman caranya sama, yaitu dengan di sini karena tadi sudah diatur untuk number formatnya, di sini kita tinggal mengklik insert EndNote. Nah, kemudian kita tulis pengertian Microsoft Word-nya.
Nah, seperti ini ya teman-teman, karena memang pada EndNote ini tidak hanya digunakan untuk mencantumkan referensi dari informasi yang kita kutip, akan tetapi juga bisa dapat digunakan untuk menuliskan sebuah istilah yang memang tidak bisa kita cantumkan di dalam catatan karya tulis ilmiah kita, seperti halnya yang saya lakukan tadi, pengertian Microsoft Word. Nah, mungkin itu saja cara pembuatan EndNote dari kelompok kami. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu sistem langsung. Apa sih sistem langsung itu? Ya, jadi sistem langsung atau yang biasa kita kenal dengan body note adalah kutipan ataupun ide dari referensi yang kita jadikan sumber rujukan yang kemudian ditulis dalam badan teks. Nah, di sini terdapat 3 unsur dalam penulisan sistem langsung ini, yaitu nama pengarang dalam kurung tahun penulisan, _2 halaman. Dengan ketentuan, yang pertama, nama pengarang saja tanpa gelar, jadi nama pengarangnya itu tidak boleh disertakan dengan gelar. Dan yang kedua, tahun terbit pada katalog buku. Yang ketiga, halaman teks yang dijadikan rujukan. Nah, di sini sistem langsung ataupun body note ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Apa sih kutipan langsung dan apa sih kutipan tidak langsung? Kutipan langsung adalah kutipan dengan cara mengambil pendapat secara lengkap dari sumber teks aslinya. Dengan kata lain, tidak ada perubahan atau tidak merubah sama sekali, baik itu susunannya ataupun tanda bacanya. Jadi kita langsung mengutip dari teks aslinya tanpa mengubah apapun, seperti itu. Nah, biasanya kutipan langsung ini hanya digunakan untuk hal-hal yang penting saja, seperti halnya definisi ataupun pendapat seseorang yang khas, seperti itu. Nah, yang kedua, kutipan tidak langsung atau parafrase. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kutipan tidak langsung ini atau parafrase. Jadi, kutipan tidak langsung atau parafrase ini adalah kutipan yang hanya mengambil isinya saja dan ditulis dengan bahasa kita sendiri, dengan catatan makna yang terkandung itu tetap sama dengan isi yang kita kutip, seperti saduran ataupun ringkasan. Jadi dalam kutipan tidak langsung atau biasa kita mengatakan itu memparafrase sebuah tulisan, itu adalah kutipan yang kita itu hanya mengambil isinya saja atau inti-intinya saja dalam tulisan tersebut, dan kemudian kita menuliskan kembali dengan bahasa kita sendiri dengan catatan maknanya sama. Jadi tidak boleh beda dengan isi dengan tulisan aslinya, seperti itu. Nah, dalam penulisan kutipan tidak langsung ini kita tidak perlu memberi tanda petik, akan tetapi cukup dengan menyebut sumber pengambilannya saja. Nah, untuk contoh untuk cara pembuatan kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung beserta contoh-contohnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya persilakan kepada pemateri kedua. Selanjutnya kita menuju ke cara pembuatan catatan kaki. Untuk langkah pertama, kita tempatkan kursor ke bagian yang akan kita buat catatan kaki. Di sini saya menggunakan di bagian awal. Lalu kita blok sampai ke akhir titik. Nah, setelah di blok kita menuju ke icon references. Kemudian klik bagian insert footnote. Dan dia akan otomatis menuju ke bagian bawah. Kemudian kita langsung isi dengan nama pengarang dari buku yang sudah kita ambil sebagai referensi. Untuk penulisan namanya kita seperti biasa di bagian akhir nama diletakkan di awal. Contohnya seperti ini. Kemudian beri tanda koma dan isi judul dari buku tersebut.
kemudian tempat dari penerbitan buku tersebut, titik 2, dan penerbit dari buku tersebut. Tutup kurung, tanda koma, halaman yang dijadikan referensi, dan diakhiri dengan tanda titik, seperti itu. Contoh dari singkatan catatan kaki IBIT. IBIT ini yaitu menyatakan sumber yang sama yang telah disebutkan sebelumnya tanpa diselangi oleh sumber yang lain dan menunjukkan pada halaman yang berbeda. Maka di poin kedua pada catatan kaki kita hanya tinggal menuliskan kata IBIT tanpa menuliskan ulang sumber dari referensi yang kita ambil. Seperti ini. Nah, sedangkan untuk contoh dari opsid ini menyatakan sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi sudah diselang sumber lain dan menunjuk pada halaman yang berbeda. Jadi kita sambung di poin kelima. Nah, misalnya di sini kita menggunakan di bagian sini untuk dijadikan contoh dari opsid. Insert footnote, kemudian kita tuliskan nama pengarang yang sama, semisal Emil, koma, opsid, kemudian koma, halaman berapa yang dijadikan referensi, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Untuk contoh dari logsid ini yaitu menyatakan sumber yang sama yang telah disebutkan sebelumnya dan menunjuk pada halaman yang sama. Jadi, semisal kita menggunakan bagian sini untuk dijadikan contoh dari logsid. Kemudian ke bagian insert footnote dan kita cantumkan nama pengarang sebelumnya, yaitu Sarlito, koma, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Maisara Fauzi, NIM 121 dari kelas 5D. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai membuat kutipan langsung. Dalam membuat kutipan langsung terdapat dua cara untuk menuliskannya. Yang pertama, kutipan langsung kurang dari 40 kata dan kutipan langsung lebih dari 40 kata. Ketentuannya untuk membuat kutipan langsung kurang dari 40 kata, yang pertama yaitu ditulis langsung dalam teks. Jadi kutipan tersebut tidak terpisah dari teks atau paragraf. Dan yang kedua adalah ditulis dengan tanda kutip. Jadi informasi kutipan ditulis dengan tanda kutip 2. Selanjutnya untuk sumber kutipan ditulis dengan nama belakang. Selanjutnya diikuti dengan tahun terbit dan halaman yang dikutip dengan diapit dengan tanda kurung. Baik, selanjutnya kita akan coba menulis kutipan langsung. Nah, di sini sudah ada buku yang berjudul AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Nah,
kita akan mencoba membuat kutipan langsung kurang dari 40 kata. Kita cari yang mau dikutip. Nah, kita cobakan mengutip ini. Oke, kita coba membuat badan teksnya. Selanjutnya, dalam buku AMDAL UKL UPL dan SPPL, nah, keterangan yang ingin dikutip, yang pertama kita menyantumkan nama belakang penulis. Kita tulis nama belakang adalah Rizal. Kemudian kita tulis tahun penerbit, tahunnya yaitu 2014. Nah, dan halaman yang dikutip, kita mengutip informasi di halaman 88. Titik 2 88. Nah, untuk tahun terbit dan halaman kita beri tanda kurung seperti ini, menjelaskan bahwa kita copy saja dari buku yang dikutip. Kita paste. Nah, untuk informasi ini masih kurang lengkap. Nah, kita coba copy lagi. Nah, ini masih kurang lengkap. Kita ketik saja. Nah, untuk informasi kutipan kita beri tanda kutip 2 seperti ini. Kemudian ini merupakan contoh yang pertama, yaitu ciri khasnya yaitu pada peletakan nama belakang penulis yang berada di awal informasi kutipan. Kemudian tahun penerbitan dan halaman dirujuk tahun penerbitan dan halaman diberi tanda kurung. Nah, seperti ini. Kemudian kutipan informasi diapit tanda kutip setelah penyebutan nama belakang, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tanda kutip 2. Nah, seperti ini. Untuk model yang pertama seperti ini, dan untuk model yang kedua, nah, kita coba menulis badan teks. Penapisan yang memiliki AMDAL adalah, kita copy saja kutipan informasinya. Untuk kutipan informasi diberi tanda kutip 2.
Kemudian kita tuliskan nama belakang penulis, koma, tahun terbit, titik 2, dan halaman yang dikutip. Nah, untuk nama belakang penulis, tahun terbit, dan halaman yang dikutip diapit dengan tanda kurung. Nah, seperti ini. Pada model kedua, perbedaannya yaitu untuk keterangan kutipannya, keterangan sumber rujukannya berada di akhir kutipan. Nah, seperti ini. Dan untuk ukuran huruf pada kutipan kurang dari 40 kata, yaitu 12 dengan font Times New Roman, dan spasi yang digunakan sesuai dengan spasi pada badan teks. Nah, spasi pada badan teks adalah 1,5, maka kutipan langsung juga menggunakan spasi 1,5. Itu tadi contoh atau cara membuat kutipan langsung kurang dari 40 kata. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat kutipan langsung lebih dari 40 kata. Nah, di sini ketentuannya seperti yang pertama yaitu penulisan kutipan terpisah dari teks atau paragraf. Jadi berbeda dengan penulisan pada kutipan langsung kurang dari 40 kata yang mana ditulis di dalam teks atau tidak terpisah dari paragraf. Dan yang kedua, ketentuannya yaitu ditulis tanpa diapit dengan tanda kutip. Jadi tidak menggunakan tanda kutip pada kutipan informasi. Nah, yang ketiga yaitu sumber kutipan ditulis sama seperti kutipan kurang dari 40 kata. Jadi terdapat nama belakang penulis yang diikuti dengan tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Jadi untuk keterangannya atau sumber kutipannya sama seperti kutipan kurang dari 40 kata. Selanjutnya kita akan membuat contoh kutipan langsung lebih dari 40 kata. Nah, penulisan identitas sumber rujukan pada kutipan langsung lebih dari 40 kata sama halnya dengan kutipan langsung kurang dari 40 kata, yaitu nama belakang penulis, tahun, dan halaman yang dikutip itu merupakan identitas yang wajib dalam kutipan, serta ditulis dengan tanda kutip. Kemudian perbedaannya yaitu terletak pada terdapat pemisahan antara paragraf normal atau badan teks dengan paragraf informasi yang akan dikutip, dan pada kutipan langsung lebih dari 40 kata tidak menggunakan tanda kutip 2 pada informasi yang dikutip. Nah, contohnya identitas sumber rujukan kita tulis nama belakang Rizal, kemudian tahun terbit dan halaman yang dikutip dengan diapit tanda kurung, tahun 2014, titik 2, dan halaman yang dikutip halaman 30, tutup kurung.
kita copy informasi yang akan kita kutip. Ini informasi yang kita kutip, kemudian kita buat menjorok seperti ini. Nah, hampir sama di sini untuk pada model pertama, yaitu peletakan nama belakang penulis, tahun terbit, dan halaman yang dikutip berada di awal. Kemudian tahun terbit dan halaman yang dikutip diapit dengan tanda kurung. Untuk informasi kutipan ukurannya adalah 11 dan dengan font Times New Roman. Berbeda dengan badan teksnya atau paragraf normalnya, yaitu font Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi 1,5. Nah, untuk spasi pada kutipan langsung lebih dari 40 kata menggunakan spasi 1. Nah, untuk model yang kedua, kita copy. Nah, identitas sumber rujukan pada model kedua terletak pada bagian akhir kutipan informasi dan diapit dengan tanda kurung. Nama belakang Rizal, tahun terbit 2014, .2, halaman 30. Nah, terdapat perbedaan antara model pertama dan model kedua, yaitu model pertama identitas sumber rujukannya terletak di awal, sedangkan sumber rujukan pada model kedua atau identitas rujukan pada model kedua terletak di akhir kutipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Taufani, NIM 152. Pemateri terakhir akan menyampaikan tentang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu short indirect quotation atau kutipan tidak langsung pendek. Biasanya itu terdiri dari satu alinea atau kurang. Kemudian yang kedua yaitu long indirect quotation atau biasa disebut kutipan tidak langsung panjang yang terdiri lebih dari satu alinea. Kemudian adapun cara-cara dalam penulisan kutipan tidak langsung, seperti yang kita ketahui bahwa cara menulis kutipan tidak langsung adalah dengan melakukan pengutipan menggunakan bahasa atau kalimat penulis itu sendiri tanpa tanda kutip. Berbeda dengan kutipan langsung, cara penulisan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasanya sendiri atau dari gaya bahasa penulis itu sendiri. Sesuai dengan definisinya, kutipan tidak langsung harus kita tulis dengan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahaman kita yang sesuai dengan konteks atau teks yang akan kita kutip. Adapun kutipan yang telah ditulis ulang tersebut tidak perlu diberi tanda kutip. Kemudian yang kedua yaitu diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tidak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik. Di dalam kutipannya sebagai gantinya, kutipan tidak langsung disebut dengan
nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut, yang biasanya nanti ada penjelasan atau rujukan dari apa yang dikutip tersebut sesuai dengan nomor yang ada di bawahnya. Jarak spasi. Terkait spasi ada perbedaan jika kita ingin mengutip kutipan yang lebih dari 4 baris dan kurang dari 4 baris. Jika kita ingin menuliskan kutipan lebih dari 4 baris, maka kita bisa memberikan jarak spasi 2,5. Jarak antar kutipan adalah 1 spasi dan tidak boleh dimiringkan. Dan kemudian kutipan boleh menggunakan tanda petik atau tidak. Tak lupa sumber kutipan juga harus ditulis dengan format nama penulis, yaitu tahun terbit dan halaman buku. Kemudian yang keempat yaitu kutipan dengan beberapa pengarang. Dalam menuliskan beberapa kutipan memang harus mencantumkan nama pengarang. Ada perbedaan dalam penyantuman pengarang, apalagi jika lebih dari satu. Jika menggunakan referensi yang ditulis beberapa pengarang, maka kutipan ditulis dalam format nama-nama pengarang, tahun terbit buku, dan letak halaman yang ditulis dalam satu kurungan, tanda titik koma memisahkan setiap nama pengarang. Namun lain halnya ketika kita mengutip dengan 2 pengarang. Kutipan dengan format nama akhir dari kedua pengarang, jika lebih dari 2 maka kita juga bisa menggunakan kata dikaka. Dalam penulisan nama pengarang perlu diperhatikan letak tulisan. Kutipan dengan nama pengarang ditulis sesudah kutipan untuk menuliskan kutipan tidak langsung. Buat kalimat pengantar yang sesuai dengan topik kutipan yang akan kita ambil, dan kemudian kita tulis nama akhir pengarang, tahun terbit, titik 2, dan kemudian nomor halaman di dalam kurung. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.